Ya, halo semuanya. Ya, tampil saat ini ya sebilah badi Malela ya. Tadi baru selesai disepuh, kemudian kita ini lihat gagangnya. Kemudian ini sumpahnya baru selesai diukir juga dan dibersihkan. Sisa-sisa pembakaran bekas pengerjaannya nanti akan dipoles ini ya, dihitamkan dulu. Kemudian ini bilahnya model Campagaya, bahan dari mortir ya, serpian mortir. Sarungnya dari akasia dan kemuning. Prosesnya masih panjang ini karena masih mau diproses menjadi malela atau menggelapkannya. Ini simulasi kalau terpasang kira-kira seperti ini. Ya, cuman belum permanen ya. Gagang terpasang, bilah terpasang pada gagang dan kita coba setelah gagang terpasang juga pada sarungnya. Nah, dan saat ini sudah muncul untuk prosesnya, ya. Sudah selesai prosesnya. Sudah kelihatan tegas bekas sepuhannya dan sesaat lagi kita simak hasil akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tampil di hadapan saya kali ini sebilah badi dari pesanan penonton. Nah, kembali di edisi kali ini kita akan mereview badi dari pesanan penonton kita. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk gagang. Ini menggunakan kayu kemuning akar rokok kale. Kemudian sarungnya menggunakan 3 sambungan kayu, mulai dari kemuning paling atas, tiang tengah dari akasia, dan penutup bawah atau sepatunya itu dari kemuning juga. Konsep seperti ini biasa dibilang saat ini lebih cukup dikenali dengan istilah gagang pasole atau hulu pasole ya. Dan biasanya untuk barang-barang dulu yang menggunakan hulu seperti ini, bilahnya itu modelnya Campagaya. Jadi Campagaya itu sebilah badi Makassar dengan konstruksi bentuk seperti ini dan perut berada di tengah ya. Perut berada di tengah, kemudian leher membentuk ya cantik ya. Lekukan lehernya bagus, agak memanjang, terus turun perut dan naik lagi untuk membentuk ujung. Untuk punggung, umumnya ada yang punggung lurus dan juga agak semi-semi bungkuk, tapi bungkungnya tidak terlalu keras ya, atau tidak terlalu nampak berlekuk atau bungkuk. Nah, salah satunya contoh yaitu ini. Nah, ini bilahnya 17 cm ya, 17 cm dan bahannya dari mortir, racik bom. Jadi ini serpihan ya, dari serpihan, bukan mortir yang masih utuh. Nah, dan bentuknya seperti ini. 17 cm untuk panjang bilah, kemudian dibuat lebih slim, ramping-ramping, dan seperti ini dia tampilannya. Mungkin tidak terlalu panjang lebar untuk kita review ini, karena tidak ada pamor yang perlu kita detail lihat atau bedah dari corak-coraknya ya. Karena dia ini malela. Dan sesaat lagi kita simak detail dari kayu, pamor, dan juga serat bahannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia tampilan detailnya. Nah, untuk lihat barinya, belang-belang bari atau lurik. Ini kayu kemuning, akar. Timbal balik ya, tampilan belangnya, barinya. Mantap. Wah, kemudian di sini ada serat-serat yang membentuk garis-garis dan mengarah ke sana ya. Berlawanan dengan ini barinya begini, dia ini melintang ya, ini berdiri, ini melintang. Dan sumpahnya perak dari perak dan diukir kembangan ya, kembang. Penutup atas ini dari kemuning, tiang tengah dari akasia, dan juga penutup bawah dari kemuning. Fungsi ini sebetulnya kurang lebih sama dengan tabu-tabu atau pakala saja, aksesoris perak yang biasa terpasang di badi. Itu kan dia menggigit, menjepit ya, agar kedua papan atau kedua bilah, ya, kedua bidang kayu yang menempel ini, itu suatu saat dalam waktu yang cukup panjang tidak bisa terbuka karena dia terjepit dengan aksesoris perak tersebut. Dan kurang lebih fungsinya sama dari kayu ini, karena dia langsung sambungan kayu ini, ya, dua ini, tertutup, terkancing, dijepit dengan ini ya. Jadi di sini sistem soket ya, sistem soket jantan betina, male and female. Kemudian di sini juga seperti itu. Nah, kayak gini. Dalam ada soket juga nih sambungannya. Jadi ini menahan agar ini tidak terbelah pada bagian atas dan ini juga di bawah menahan agar tidak terbelah pada bagian bawah. Nah, mantap ya. Ini bari-bari atau lurik-lurik dari kayu akasianya. Berdimensi ya. Berdimensi tampilannya. Jadi dari sisi mana kita melihat tampilannya bisa agak berubah-berubah gitu.
Ya, kita simpan sarungnya, kita lihat bilahnya. Oh, hitam pekat ya. Hitam pekat dengan teknik sepuh tenggelam ya, tenggelam ujung duluan masuk ya. Jadi di sini kelihatan ya. Sini belang. Di sini agak lebih muda warnanya, tidak segelap di depan karena waktu dijepit, dibakar penjepitnya di sini ya. Kemudian dibakar sampai merah, lalu disepuh dengan teknik menyelam seperti ini masuk. Bukan begini ya, bukan begini tapi begini. Nah, masuk semua. Jadi ini kekerasannya ini sampai naik ke punggung bilah. Ya. Kekerasan pada mata ini naik sampai ke atas punggung bilah. Nah, seperti itu. Itu secara teknisnya. Kenapa bisa ada dua warna seperti ini. Ya. Ingin melihat detail dari seratnya? Kita coba. Ya, ini dia. Serat-serat bambu ini ya. Oke. Ketebalan masuk standar 3 mili. Tidak tebal dan juga tidak tipis sekali juga ya. Pas lah. Tebal-tebal yang ideal. Ini warna hitamnya ngedof sekali ya, sangat apa ya, hitam-hitam pekat yang buram gitu. Ya, kayak arang ya, charcoal, warna charcoal. Ya, gelap. 17 cm, ukuran sedang, tidak panjang, tidak pendek. Kemudian secara ini juga bobot ringan, ringan ini, genggam-genggamnya ringan. Visualnya genggam seperti ini. Ringan, praktis, higienis, higienis. Praktis, minimalis, ya tampilannya simple, elegan. Tidak terlalu banyak aksesoris tambahan, modelnya sederhana, penggunaan kayu-kayu yang padu padannya kita pilih antara cerah dengan agak-agak nuansa gelap ya. Jadi ini coklat tua, ini agak-agak tua menuju gelap. Kemudian di sini kemudiannya berwarna cerah, kuning yang mau ada coklat-coklat mudanya. Jadi konsep warnanya lebih terlihat kontras, tetapi dari sisi keserasian sangat masuk. Ya, sampai di sini dulu. Dan bersiap kita packing nantinya dan siap berangkat ke daerah tujuannya, yaitu di Jakarta. Saya HSP undur diri, terima kasih telah menonton dan salam pusat.